penjelasannya untuk kalian. Selamat datang anak-anak. Kali ini kita akan kembali belajar dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 SD Metodis Lubuk Pakam bersama saya, Ibu Tuturan Liana Sinaga. Nah, kali ini kita kembali memasuki subtema 3 dalam menyajikan hasil informasi menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, yang pertama sekali yang perlu kita bahas adalah menggali informasi dapat menggunakan tabel. Ya, menggali informasi dapat menggunakan tabel. Menggali informasi melalui apa? Ya, melalui teks bacaan. Ya, menggali informasi maksudnya adalah mendapatkan informasi atau mencari informasi. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah tabel memudahkan untuk memahami informasi penting. Informasi penting dalam hal apa? Informasi penting dalam teks bacaan atau wacana. Ya, Nak. Nah, jadi tabel ini bisa membuat pengelompokan, maksudnya dipisah-pisah ya, supaya kita bisa lebih mempermudah atau memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, informasi yang ditulis pada tabel adalah ide pokok setiap paragraf. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu ide pokok dan bagaimana cara mendapatkan ide pokok dalam sebuah teks bacaan, ya. Nah, jadi dalam setiap paragraf kita menentukan terlebih dahulu ide pokoknya. Jadi dimasukkanlah ke dalam tabel. Oke. Nah, tapi sebelum itu kalian harus membaca teks bacaan terlebih dahulu, ya. Membaca secara seksama teks bacaan terlebih dahulu sehingga kalian bisa menemukan ide pokok dalam setiap paragrafnya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ide pokok diperoleh dengan membaca secara seksama keseluruhan teks. Ya, iya benar. Kenapa harus membaca seksama atau membaca sungguh-sungguh atau membaca secara teliti? Ya, keseluruhan teks. Ya, karena teks ini ya, kita harus membacanya terlebih dahulu atau membaca secara berulang-ulang atau seksama secara sungguh-sungguh supaya kita dapat menemukan informasi penting, kita akan menemukan ide pokok ya yang sesungguhnya ya, supaya ide pokoknya itu tepat yang kita temukan ya. Nah, yang selanjutnya adalah ide pokok tersebut dapat disajikan kembali menggunakan kalimat sendiri. Jadi Bu, kalau misalnya tidak menggunakan kalimat sendiri boleh, boleh. Kalau misalnya menggunakan kalimat sendiri maksudnya di sini adalah kalian ketika sama contohnya ketika kalian mendengarkan atau menonton televisi acara kesukaan kalian. Nah, mama kalian atau papa kalian pasti bertanya, sedang nonton apa? Ya, nonton ini ma, nonton film ini, contoh nonton Upin Ipin ma. Nah, ceritanya tentang apa? Nah, pasti kalian menceritakan cerita Upin Ipin itu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, benar? Nah, seperti itulah maksudnya di sini. Jadi ketika kita membaca teks bacaan, ya, ya, kita bisa menemukan ide pokoknya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri atau kalimat kalian sendiri tanpa harus menghilangkan cerita aslinya atau isi teks aslinya. Oke? Nah, itu dia. Nah, yang selanjutnya adalah menyajikan kembali informasi harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, di beberapa kesempatan kita sudah membahas mengenai kata baku. Ya, kata baku itu kata resmi, kata baku itu kata yang dipakai pada teks bacaan yang non-fiksi, ya. Oke. Nah, kemudian kalimat efektif.
kita juga sudah belajar. Kalimat efektif adalah kalimat yang sempurna, kalimat penggunaan kata-katanya dalam kalimat tersebut ya tidak bertele-tele atau tidak mubazir ya. Nah, berikut adalah contoh yang akan kalian temukan untuk menemukan ide pokok ya, tentu saja dalam teks bacaan non-fiksi. Judulnya adalah Es Joni Menghilang. Oke, sama-sama kita baca dan sama-sama kita perhatikan. Oke, ya. Berikut paragraf-paragrafnya. Cuaca hari ini sangat panas ketika Joni pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah, Joni merasa lelah dan kehausan. Kebetulan ibu sedang berada di dapur. Joni memberi salam kepada ibu dan meminta bantuan ibu untuk membuatkan minuman. Joni sangat senang minum jus buah. Ibu membuatkan jus buah mangga untuk Joni. Setelah itu, Joni menambahkan es batu agar jus itu semakin dingin. Joni meletakkan minumannya di atas meja dan Joni pergi untuk mengganti baju. Tak lama kemudian Joni kembali dan es di gelasnya sudah habis. Joni bertanya kepada ibu, di mana es batu yang sudah ia campur dengan jus? Ibu menjelaskan bahwa es batu Joni sudah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat ke cair. Es batu yang berbentuk pada lama-kelamaan akan mencair karena diletakkan di dalam air dan berada di udara terbuka. Oleh karena itu, es batu Joni sudah mencair dan bercampur dengan jus buah mangga. Nah, di sini kita mencari informasi penting dan ide-ide pokok dalam teks bacaan tersebut ya nak. Nah, soal yang pertama, tulislah informasi penting pada teks berikut. Yang kedua, tulislah menggunakan tabel seperti berikut. Salinlah di buku tugasmu. Ya. Nah, ini hanya contoh ya. Semua yang di sini ditulis di buku catatan ya. Beginilah dia contohnya kalau misalnya tugasnya nanti kalian kerjakan ya. Tetapi ini contohnya, bukan tugasmu ya nak. Nah, dalam paragraf pertama, cuaca hari ini sangat panas ketika Joni pulang sekolah. Informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya adalah cuaca hari ini sangat panas ya. Informasi penting diambil dari ide pokok paragraf pertama. Ya, bisa kalian simpulkan di sini. Oke. Ide pokok paragraf kedua, ibu membuatkan jus buah mangga untuk Joni. Ya. Informasi pentingnya apa? Jus buah mangga buatan ibu. Ya. Nah, paragraf yang ketiga. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat ke cair. Informasi pentingnya apa? Perubahan benda padat ke cair. Jadi informasi penting ini tidak jauh-jauh diambil dari ide pokok yang sudah kita temukan ya, yang sudah kita tentukan ya nak. Nah, paham ya sampai di situ? Nah, selanjutnya tulislah kembali menggunakan bahasamu sendiri melalui ide pokok yang sudah kamu temukan. Nah, ide pokok yang ini, yang ketiga ini ya, ide pokok yang ketiga ini oke. Ide pokok yang ketiga ini ya, 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini dijadikan ke dalam satu paragraf ya nak. Nah, itu dia. Cuaca hari ini sangat panas seketika Joni pulang dari sekolah. Ibu membuatkan jus buah mangga untuk Joni. Ketika panas, es Joni mencair. Nah,
inilah dia ya yang namanya ringkasan. Ya, inilah dia yang namanya ringkasan. Ya. Baik. Ya, di kelas 3 kalian sudah belajar mengenai ringkasan. Perlahan-lahan kita akan belajar. Ya. Inilah yang namanya ringkasan. Nah, ringkasan itu biasanya diambil dari teks bacaan dengan menemukan terlebih dahulu apanya? Ide-ide pokoknya terlebih dahulu. Kemudian lebih mudah lagi, ide-ide pokok itu dijadikan ke dalam satu paragraf. Kemudian jadilah ringkasan. Oke? Paham ya anak-anak? Nah, sampai di sini penjelasan mengenai ya menggunakan kata baku atau mendapatkan informasi dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Ya, tentu saja dalam teks bacaan. Ya, teks bacaan non-fiksi. Oke. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas pembahasannya melalui video pembelajaran yang saya berikan? Nah, jika kalian belum jelas, silakan diamati kembali, didengar kembali video pembelajaran tersebut. Oke?